Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 10 menit membaca buku, menjelajahi cakrawala dalam sekejap. Hari ini kita akan melanjutkan membaca buku Seni Bersikap Tegas, Keputusan yang Tepat Menentukan Bentuk dari Takdir, karya Bryan Adam. Sebelum kami lanjutkan, mari dukung channel kami dengan like, subscribe, share, and comment. Bagian 12. Komunikasi asertif. Sebenarnya, Anda sedang menjual ide atau pendapat ketika berkomunikasi dengan orang lain. Anda tidak hanya bicara, tetapi bagaimana Anda mampu membuat orang lain mau mendengarkan, mempercayai, menerima, bahkan melakukan apa yang Anda sampaikan. Namun, memang tidak mudah untuk bisa membuat orang lain mau mendengarkan atau bahkan sampai mengikuti penyampaian Anda. Selain tergantung pada isi pesan dan kemampuan untuk menciptakan suasana nyaman, keberhasilan berkomunikasi juga tergantung pada cara penyampaian. Syarat-syarat. Kepercayaan diri dalam berkomunikasi tidak terjadi begitu saja atau terbentuk secara otomatis. Anda perlu belajar untuk membentuknya. Anda juga harus melakukan persiapan untuk memulai suatu komunikasi. Adapun syarat-syarat untuk membentuk kepercayaan diri dalam berkomunikasi adalah sebagai berikut. 1. Pengetahuan dan wawasan. Anda akan lebih yakin untuk berbicara ketika memiliki pemahaman tentang materi atau hal-hal yang ingin disampaikan serta topik yang terkait dengan itu. Semakin luas wawasan, Anda akan lebih siap menghadapi siapapun tanpa takut tidak bisa menjawab atau kehabisan bahan pembicaraan. Pengetahuan atau wawasan yang luas memungkinkan Anda untuk berbicara tentang banyak hal. Dengan demikian, Anda tidak takut kehabisan kata-kata dan tidak bisa mengikuti topik yang disampaikan lawan bicara. 2. Teknik yang menarik dan efektif. Lantaran keterampilan berkomunikasi tidak terbentuk sesaat, Anda perlu mempelajari cara-cara berkomunikasi yang dapat menarik dan memengaruhi lawan bicara. Dengan demikian, Anda dapat menerapkannya sesuai situasi yang dihadapi. Jika Anda memiliki teknik komunikasi yang menarik dan efektif, maka Anda memiliki kemampuan untuk dapat memengaruhi orang lain. Anda juga dapat mengatur bahasa tubuhnya, dapat membangun dan menjaga penampilan, dan tahu cara berbicara yang meyakinkan. 3. Bicara secara tepat. Ini adalah salah satu langkah terbesar untuk menjadi lebih tegas dan lebih mudah dari yang Anda pikirkan. Ini mungkin sesederhana mengangkat tangan dalam rapat ketika mengetahui jawaban atas sebuah pertanyaan, menyarankan perubahan kepada atasan atau kolega, atau menawarkan pendapat di dalam sebuah pesta. Bahkan, jika itu hanya pendapat Anda tentang film atau buku baru. 4. Mempertahankan pendapat. Mungkin sulit untuk mengungkapkan pendapat dan tetap berpegang pada orang lain ketika Anda tahu bahwa dia tidak setuju dengan Anda. Namun, Anda perlu berusaha untuk tidak dipengaruhi oleh pendapatnya hanya karena keinginan Anda untuk menyesuaikan diri. Bersikaplah terbuka. Anda dapat berubah pikiran ketika seseorang memberikan argumen rasional yang membuat Anda melihat sesuatu dalam sudut pandang baru. Ingatlah bahwa Anda tidak perlu berubah pikiran hanya karena takut dengan apa yang mungkin dipikirkan orang lain. Anda lebih mungkin mendapatkan rasa hormat karena membela diri sendiri daripada tidak mengambil sikap. 5. Mengenali lawan bicara. Dengan memahami lawan bicara yang dihadapi, Anda bisa berkomunikasi dengan lebih tepat. Anda mampu mengukur kemampuan diri dalam mempersiapkan materi atau informasi yang akan disampaikan serta menyesuaikannya dengan orang yang akan dihadapi. Anda juga dapat mengatur strategi atau cara bicara yang tepat sehingga mampu memberikan pengaruh terhadapnya. 6. Berpikir positif. Kepercayaan diri hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki pikiran positif tentang dirinya. Dia akan yakin dengan diri sendiri sehingga tidak ada hambatan baginya untuk berkomunikasi dengan siapapun. Penting bagi Anda untuk menemukan kekuatan diri dan menggunakannya untuk hal-hal atau tujuan yang positif. Selain itu, Anda juga perlu menyadari kekurangan atau kelemahan yang dimiliki. Namun, hal itu bukan sebagai fokus atau menjadi pemakluman bagi orang lain, karena akan melemahkan kepercayaan diri. Sebaliknya, Anda harus fokus pada upaya untuk memperbaiki kekurangan diri sehingga dari waktu ke waktu Anda dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri. Dan pada akhirnya, kepercayaan diri pun meningkat. 7. Mengenali situasi. Jika Anda mengenali situasi di mana komunikasi akan terjadi,
maka Anda lebih siap untuk berkomunikasi. Situasi informasi tentunya membutuhkan persiapan yang relatif lebih sedikit atau lebih ringan. Sebaliknya, dalam situasi formal, sekalipun komunikasi yang dilakukan bersifat interpersonal atau individu dengan individu, membutuhkan persiapan yang lebih serius. Mencermati respons. Cara Anda menyampaikan pesan meliputi cara bicara dan bahasa tubuh. Jika meyakinkan dalam menyampaikan pesan, Anda memperbesar kemungkinan orang lain untuk mendengarkan, mempercayai, dan melaksanakan pesan yang disampaikan. Sebaliknya, apabila Anda berkomunikasi dengan tidak meyakinkan, mungkin saja lawan bicara Anda malas untuk mendengarkan, apalagi mempercayai pesan Anda. Dengan demikian, Anda sulit untuk memengaruhinya. 1. Mengenali tanggapan agresif. Jika seorang anak melihat interaksi agresif, maka dia cenderung mengikuti gaya tersebut. Seseorang mungkin akan memberi tanggapan agresif kepada Anda jika berhasil mendapat apa yang diinginkan. Dia akan bersikap defensif dan merasa terintimidasi. Berikut ini contoh tanggapan agresif. Orang pertama berkata, "Tamu kita akan datang sebentar lagi. Apakah Anda bisa mengambilkan saya sebuah baju yang bersih?" Orang kedua menanggapi dengan berkata, "Saya harus menyiapkan hidangan ini. Mengapa Anda tidak beranjak dan mengambil baju bersih sendiri?" Kedua orang itu berkomunikasi secara agresif. Masing-masing berusaha mendapatkan apa yang dibutuhkan tanpa memedulikan pihak lain. 2. Mengenali tanggapan pasif. Bila Anda mendapatkan apa yang diinginkan dari suatu situasi, mungkin saja Anda merasa benci, marah, atau dimanfaatkan. Jika Anda menanggapi dengan pasif, maka Anda tidak akan membela kebutuhan diri sendiri. Berikut ini contoh tanggapan pasif. Orang pertama berkata, "Tamu kita akan datang sebentar lagi. Apakah Anda bisa mengambilkan saya sebuah baju yang bersih?" Orang kedua menanggapi dengan berkata, "Baiklah, saya rasa hidangan ini tidak akan siap pada waktunya. Jangan menyalahkan saya jika tamu-tamu kita mengeluh." Orang pertama masih bersikap agresif dan orang kedua menanggapi dengan pasif. Salah satu pihak mendapat apa yang diinginkan, sedangkan pihak lain tidak membela kebutuhannya sendiri. Walaupun orang lain bersikap agresif atau pasif, Anda harus menanggapinya dengan tegas. Tegaskanlah hak dan perasaan Anda dengan mengatakan apa yang tidak Anda suka. Katakanlah apa yang Anda butuhkan. Berikut ini contoh tanggapan asertif atau tegas. Orang pertama berkata, "Tamu kita akan datang sebentar lagi. Apakah Anda bisa mengambilkan saya sebuah baju yang bersih?" Orang kedua dapat menanggapi dengan tegas, "Baju bersih? Tergantung di lemari. Saya harus menyiapkan hidangan ini." Walaupun permintaan orang pertama tetap agresif dan sarkastis, tetapi orang kedua mampu menanggapinya dengan tegas. Orang kedua dapat menegaskan hak dan perasaannya dengan mengatakan bahwa dia tidak menyukai sarkasme orang pertama dan akan menghargai jika si orang pertama melihat bahwa mereka berdua sama-sama sibuk mempersiapkan pesta. 3. Mengenali tanggapan tegas. Dalam tanggapan yang tegas, Anda maupun lawan bicara merasa dihargai dan didengar. Walaupun dari kecil Anda sudah belajar menanggapi dengan agresif atau pasif, Anda masih bisa belajar berkomunikasi dengan tegas dan penuh respek kepada orang lain. Berikut ini contoh tanggapan yang tegas. Orang pertama berkata, "Tamu kita akan datang sebentar lagi. Apakah Anda mempunyai baju yang bersih?" Orang kedua menanggapi dengan berkata, "Ya, ada beberapa baju bersih di dalam lemari. Saya membutuhkan sekitar 5 menit lagi untuk menyiapkan hidangan ini." Kedua orang itu menyampaikan kebutuhan mereka sambil tetap menghargai kebutuhan pihak lain. Percaya diri. Kunci untuk dapat berkomunikasi secara asertif adalah adanya kepercayaan diri. Hanya orang percaya diri yang dapat berbicara dengan berani dan meyakinkan. Tentu saja, untuk dapat memiliki kemampuan berbicara secara asertif, Anda perlu mengembangkan kepercayaan diri. Namun, tidak cukup hanya dengan percaya diri. Perlu juga diimbangi dengan sikap saling menghargai. Dengan demikian, Anda dapat mengekspresikan pikiran maupun perasaan dengan tetap menjaga perasaan dan harga diri orang lain, serta tetap dihargai oleh orang lain. Kepercayaan diri merupakan hal yang sangat penting dan mutlak diperlukan dalam berkomunikasi. Tidak semua orang memiliki rasa percaya diri ketika harus berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan, komunikasi interpersonal sekalipun yang hanya menghadapi satu lawan bicara. Ketika berbicara, suaranya halus bahkan hampir tidak terdengar, datar, tidak ada dinamika atau penekanan-penekanan, gugup dan canggung, suara bergetar dan tidak berani menatap. Anda bisa memiliki kepercayaan diri apabila Anda mempunyai penilaian diri yang positif.
Dengan demikian, Anda memberikan yakin mampu melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan hidup, termasuk berkomunikasi. Kepercayaan diri perlu dibangun sehingga komunikasi yang Anda lakukan dapat berjalan dengan lebih efektif. Ada beberapa teknik yang berkaitan dan berhubungan dalam perilaku positif asertif, yakni sebagai berikut. 1. Berbicara dengan jelas dan meyakinkan. 2. Bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya dengan terbuka. 3. Menggunakan kata-kata yang tepat sehingga menunjukkan sikap menghormati lawan bicara tanpa melihat statusnya dan menjaga agar tidak menyinggung perasaannya, dengan tetap menjaga agar diri sendiri juga dihargai lawan bicara. 4. Menampilkan emosi positif, senang, antusias, ekspresif dalam berkomunikasi, dengan tetap dapat mengendalikan dirinya dan tidak mudah terpancing pada situasi sesaat yang ditemuinya. 5. Menunjukkan bahasa tubuh yang terbuka dan rileks. 6. Menunjukkan sopan santun atau tata krama dalam berbicara yang membuat lawan bicara merasa senang dan nyaman. 7. Menggunakan ekspresi yang nyaman untuk dipandang, selalu menjaga pandangan mata secara baik. 8. Menjaga intonasi dalam memberikan ketegasan, tapi dapat menyenangkan orang lain. 9. Mendengarkan secara baik lawan bicara yang sedang mengatakan sesuatu. 10. Mengajukan pertanyaan apabila membutuhkan penjelasan. 11. Selalu berpandang untuk menemukan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah. Demikianlah telah kita dengarkan bersama bacaan buku dari Seni Bersikap Tegas, Keputusan yang Tepat Menentukan Bentuk dari Takdir. Terus dukung channel kami 10 menit membaca buku, menjelajahi cakrawala dalam sekejap. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Sampai jumpa.